Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi pelajaran membatik. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya dan membuka halaman 85. Anak-anak siapkan penggaris. Kemudian kalau punya stabilo bisa dipakai stabilo. Kalau tidak ya bisa pakai ballpoint yang berwarna ya, ballpoint hitam atau merah atau biru. Kita akan menggarisbawahi materi ini. Oke, kita mulai ya. Motif batik pada jejarit. Jejarit adalah kain batik panjang. Anak-anak tahu jejarit itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa biasanya menyebutkannya jarik. Nah, jari ini biasanya dipakai untuk ini loh, kalau misalnya kalian ikut Kartinian. Nah, bagian bawahnya memakai jarik. Ya kan? Nah, ada juga jarik yang dipakai untuk menggendong adik, misalnya gendong bayi, itu juga kain jarik. Kalau bahasa Indonesianya menyebutkan jejarit. Jejarit digunakan pria dan wanita. Cara memakainya dililitkan di pinggang. Nah, sekarang anak-anak menggarisbawahi yang ini ya. Jejarit adalah kain batik panjang. Jejarit digunakan pria dan wanita. Cara memakainya dililitkan di pinggang. Semua digarisbawahi ya. Pemakaian pada wanita dililitkan dari kiri ke kanan. Pemakaian pada pria dililitkan dari kanan ke kiri. Jadi beda anak-anak, kebalikannya. Kalau wanita dari kiri ke kanan. Kalau pria dari kanan ke kiri. Nah, ini dihafalkan, jangan sampai terbalik. Ujung kain jarik diwiru atau dilipit. Jadi ditekuk kecil-kecil ya. Tujuannya agar rapi dan indah. Susunan ragam hias jarit sebagai berikut. Ini dihafalkan ya. 1. Badan tapih sebagai motif utama. 2. Papan sebagai motif pelengkap. 3. Tumpal yang berisi motif segitiga. Nah, kalau badan tapih ini biasanya digambar di bagian tengah jejarit. Biasanya gambarnya agak besar ya. Kalau papan ini hanya motif pelengkap, berarti gambarnya kecil-kecil. Hanya untuk melengkapi. Kalau tumpal ini berada di bagian pinggir jejarit. Biasanya bergambar motif segitiga. Kita lanjutkan, garis bawahi lagi. Bagian pinggir berwarna putih namanya seret. Jadi bagian pinggirnya jejarit itu ada bagian kecil warnanya putih. Itu namanya seret. Hiasan pinggir berisi motif hiasan pinggir. Kepala tapih berisi motif tumpal, papan, dan hiasan. Kain jarit itu banyak motifnya. Ada yang bermotif ceplok, bermotif parang, dan tambal. Ada pula yang bermotif kawung. Kekhususan motif batik jejarit terletak pada seretan. Batik Yogyakarta seret kainnya hanya berwarna putih. Jejarit dari daerah luar Yogyakarta seretnya berisi
motif kemodo atau nitik. Nah, jadi beda ya. Kalau batik Yogyakarta, seretnya hanya polos saja berwarna putih. Tapi kalau jejaritnya berasal dari luar Yogyakarta, seretnya itu ada motifnya, motif kemodo atau motif nitik. Motif untuk jejarit mempunyai ciri ujung kanan dan kirinya menggunakan cap tumpal dan cap baku pelataran. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan belakangnya ya. Nah, untuk uji kompetensi halaman 86 dan 87 nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri dulu. Kemudian insya Allah minggu depan akan dibahas oleh Bu Ranum. Kita bahas sama-sama ya, Bu Ranum sama kalian membahas uji kompetensi halaman 86 dan 87. Bagian A dan bagian B. Nah, anak-anak nanti silahkan mengerjakan sendiri dulu ya. Minggu depan tinggal kita mengoreksi dan membahas. Baik anak-anak, materi batik sudah selesai sampai di sini aja, sampai di sini saja. Bu Ranum ingatkan bagi yang belum mengerjakan tugas di classroom, ayo dikerjakan. Tugas classroom yang hari ini juga nanti dikerjakan ya. Kemudian hafalannya yang belum setor Al-Humazah, Al-Fil silakan setor. Al-Buruj sekarang harus dihafalkan terus 1 minggu ini. Nanti Senin depan kita mulai ayat 1 sampai 10. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.